Mengapa inflasi naik, tapi pasar modal malah positif? Data inflasi Amerika Serikat Desember 2024 baru saja diumumkan. Angkanya naik 2,7% di November menjadi 2,9% di Desember. Di tengah kekhawatiran bahwa penurunan suku bunga tahun ini bisa saja tidak sesuai prediksi awal, kenaikan inflasi adalah bad news. Tapi mengapa pasar modal malah naik? Secara teori, naik turunnya suku bunga sangat berkaitan erat dengan inflasi. Dalam kondisi inflasi tinggi, suku bunga juga akan dinaikkan supaya inflasinya turun. Cara kerjanya kira-kira, bunga tinggi mengakibatkan kredit mahal, mengakibatkan ekonomi melambat, mengakibatkan demand turun, mengakibatkan inflasi turun. Setelah inflasi turun, baru perlahan suku bunga diturunkan ke level yang dianggap normal, yang sekitar 2,5 sampai 3,25% dari level saat ini, 4,25 sampai 4,5%. Turun ke level normal itu juga bertahap dalam beberapa tahun, tidak sekaligus dengan catatan inflasi juga balik ke normal di 2%. Dalam konteks pasar modal, penurunan suku bunga itu positif untuk harga obligasi dan saham. Misalkan ada obligasi yang waktu terbit kupon 7% dengan suku bunga 5% harga 100. Ketika suku bunga turun ke 4%, kupon tetap 7%, maka harganya akan naik di atas 100. Untuk saham juga sama. Perhitungan harga wajar saham menggunakan suku bunga sebagai komponen risk-free. Contoh expected return dengan CAPM rumusnya. Risk-free tambah beta, kali, dalam kurung asumsi return market minus risk-free. Bunga rendah mengakibatkan expected return rendah, mengakibatkan harga wajar tinggi. Misalkan suatu saham dengan dividen Rp100 dan expected return 10%, maka harga wajarnya Rp100 dibagi 10% sama dengan Rp1.000. Ketika expected return jadi 8% karena bunga turun, harga wajar menjadi Rp100 dibagi 8% sama dengan Rp1.250. Ada banyak variasi analisa fundamental, tapi kurang lebih konsepnya sama. Tidak hanya itu, dalam konteks investasi global, bunga turun juga akan memicu dana pindah dari negara maju ke negara berkembang seperti Indonesia untuk mencari imbal hasil yang lebih tinggi. Dengan segala nilai plus bunga turun, maka data terkait seperti inflasi juga diharapkan turun. Nah, untuk data Amerika Serikat ini agak unik. Data dan indikator ekonomi yang mereka gunakan amat banyak dan agak berbeda dibandingkan negara lain. Inflasi umumnya dihitung dengan indeks harga konsumen IHK, atau Consumer Price Index, CPI. Kemudian yang jadi acuan itu inflasi inti atau core inflation. Inflasi inti itu tidak memperhitungkan harga energi kalau di Amerika Serikat, kalau di Indonesia tidak memperhitungkan komponen yang harganya diatur pemerintah mulai dari BBM, gas, dan sebagainya. Data Amerika Serikat. November. Inflasi 2,7%. Inflasi inti 3,3%. Desember. Inflasi 2,9%. Inflasi